Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dimana kali ini saya akan membahas tentang masalah rukun Islam. Yang mana rukun Islam itu ada 5. Jadi kita petikan dari kitab Syafidatus Atanafik Kasyifah Atanafis Safinah biasanya ya, yaitu rukun Islam itu ada 5. Nah, di mana rukun Islam yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita bacakanlah 2 kalimat syahadat sebelum kita memasuki Islam. Syaratnya yang pertama kita itu membacakan 2 kalimat syahadat. Yang mana rupanya 2 kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, yang artinya saya bersaksi kepada Allah bahwa tiada pangeran selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu dalam hati kita, terapkan dalam hati kita. Bukan hanya dalam lisan loh untuk membacakan 2 kalimat syahadat itu, tapi dalam hati kita, kita terapkan ya. Dalam hati kita dan tekad kita bahwa kita bersaksi bahwa Allah itu hanya satu. Itu salah satu rukun Islam ya. Rukun untuk kita masuk Islam. Jadi kita baca dulu 2 kalimat syahadat. Maka nih semua orang untuk kesempatan kali ini saya kasih tahu, karena kita sebagai manusia banyak bersalahnya ya, banyak bersalahnya, maka bacakanlah 2 kalimat syahadat terus supaya kita itu tidak termasuk orang-orang yang kufur. Tidak ngerasa loh kita itu kadang-kadang berbuat ucapan-ucapan yang salah gitu. Nah, kita selalu bacalah 2 kalimat syahadat agar supaya iman Islam kita selalu tetap kepada Allah ya. Sesudah kufur kan kita baca 2 kalimat syahadat sehingga kita itu tetap umat Islam ya. Itu yang pertama, rukun Islam kesempatan kali ini. Yang kedua ya, yang kedua rukun Islam itu yaitu iqamus shalah. Ada sholat nih kebanyakan nih orang-orang sekarang ya. Jadi sholat kadang-kadang diakhirin nih. Padahal sholat loh nomor 2 dari rukun Islam sesudah 2 kalimat syahadat. Berarti tanda nih kita itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Sholat yang seperti apa sih sholat itu? Ya itu sholat yang 5 waktu. Ada duhur, asar, terus maghrib, isya, subuh. Nah itu yang harus kita kerjakan ya. Sholat jangan sampai ditinggalkan, karena sholat adalah tiangnya kita, tiang iman Islam kita. Kalau ibaratnya rumah nih, rumah ada genting, ada alat-alat atas ya, seperti ini tuh di atas ya. Ya itu kalau nggak ada tiang-tiangnya akan terwujud nggak ya, seperti rumah. Tidak akan terwujud seperti rumah kalau nggak ada tiangnya. Jadi kita itu sholatlah tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Maka ya agama kita untuk supaya kokoh dan kita ya harus laksanakanlah sholat. Gimana Pak Ustadz? Yang sunnah-sunnahnya itu sunnah. Sunnah terserah kita. Kalau kita pengen banyak ganjaran nih, ya kerjakan sholat sunnah. Seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, duha, itu sunnah semuanya. Yang utama yaitu sholat 5 waktu ya. Yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Karena manusia kalau udah berani meninggalkan sholat, salah satunya yaitu akan mati hatinya. Hatinya akan mati akibat dia tidak melaksanakan sholat. Maka anak-anak nih zaman sekarang untuk orang tua wayahnya ya untuk sholatlah, kerjakan sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintah kepada kita dari umur 7 tahun. Ida balago sab'a sinina wa ida balago asro sinina fadribuhu alaihi. Bahkan Rasulullah mengatakan seperti itu. Umur 7 tahun ya anak harus dididik dengan ukuran sholat. Umur 7 tahun udah harus dididik, dikenalkan dengan sholat, diajarkan seperti gimana sholat. Nah, umur 7 tahun, 10 tahun apabila anak tidak melaksanakan sholat, maka jangan nanggung. Untuk orang tua pukul anak itu, tapi awas mukulnya jangan sampai bertatu ya. Arti dari bertatu itu sampai luka. Cukup ambil 1 nyerek
pukulin ke anak kita. Biar satu nyere itu dipukulin ke anak kita, jaga akan bisa menyelamatkan kita. Walaupun anak kita bandel nih, anak kita tidak sholat, udah gede, udah dewasa, tapi orang tuanya sudah mendidik dengan baik dan istilahnya sudah merentah ke anaknya untuk melaksanakan sholat dengan satu cambukan, ya, dengan satu cambukan nyere itu akan bersaksi. Jaga di akhirat nanti itu akan bersinar bahwa orang tua kita atau orang tua sudah mendidik anaknya untuk merentah sholat, ya. Tidak akan terjerumus ke api neraka bagi orang tuanya kalau orang tuanya sudah mendidik anaknya untuk merentahkan sholat. Ini mau jangan-jangan orang tuanya juga ikut-ikutan. Kalau bahasa ya anaknya suruh sholat tapi orang tuanya tidak sholat. Nauzubillah, gimana anaknya mau nyontoh yang baik loh. Orang-orang tuanya juga nggak sholat, gimana anaknya? Ini mah waktu maghrib, waktu asar, orang tuanya lagi nonton TV, lagi main Facebook, lagi main HP. Katanya nanggung ke anaknya, kamu sholat sana, kamu sholat. Orang tuanya enggak sholat, nauzubillah. Anak gimana mau baiknya? Gimana mau anak jadi anak yang soleh kalau dicontohinya seperti itu sama orang tuanya? Nah maka ya terutama ini untuk orang tuanya supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh nih. Didiklah utama sholat, ya, sholat. Karena insya Allah kalau kita sudah menjalankan sholat, hati kita insya Allah tidak akan mati, ya. Nggak akan mati kalau kita selalu melaksanakan perintahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat, ya. Sholat gampang, yang sunnah wajib dulu 5 waktu aja, ya, 5 waktu kerjakan, ya. Dan yang ketiga, rukun atau rukun Islam yang ketiga yaitu wa ita'u zakah, tegasnya mengeluarkan zakat. Nah zakat nih, zakat jangan disimpan terus tuh hartanya, karena awas loh, maaf ya untuk orang-orang yang punya, karena sedikit itu ada hak orang lain dari harta kita loh. Contohnya nih, biasa zaman panen nih, zaman sekarang nih, apalagi saya nih di pinggir sawah, saya sering lihat nih ada orang nih banyak pareknya tapi tidak mengeluarkan zakat. Rasakan loh nanti, sekarang enak loh di dunia, tapi di akhirat nanti Anda akan menyesal tidak mengeluarkan zakat, karena ada bagiannya loh. Pare itu atau padi nih, padi dalam 10 karung, ya, itu ada 1 karung hak untuk zakat, ya, untuk orang lain. Bagikan, jangan dipendam aja loh. Nanti ada, saya punya satu cerita nih, kibar susoh, orang yang banyak kambingnya, bahkan ribuan loh, kibar susoh loh. Dia itu dulunya orang yang miskin loh, orang yang miskin. Suatu saat kibar susoh ditanyakan oleh Rasulullah, kemana hei sahabat kibar susoh, tidak ada berjamaah. Dia berkata, sahabat mengatakan kibar susoh ada di rumahnya. Akibat apa? Dia tidak punya pakaian. Tidak punya. Kalau pakaiannya dikasih sama istrinya, pakaian satu dikasih istrinya, dia akan menungkup barangnya. Dia itu merasa malu, tidak punya pakaian lagi loh. Nah kalau istri dia kibar susoh yang memakai, istrinya yang tidak memakai apa-apa. Suatu saat Kanjeng Nabi meriksa ke rumahnya loh. Di sana Kanjeng Nabi berkata, ya Rasulullah, ya Gusti, apakah ini umatku Gusti? Nah ini umatku Gusti, kasihanilah beliau. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengasih dia kambing. Kambing dikasih kambing. Dalam seketika lah kambingnya, dalam 1 tahun banyak kambingnya. Ada 100 ekor. Udah harus dia itu melaksanakan zakat. Awalnya dia melaksanakan zakat. 1 dikasih sama kibar susoh. 2 akibat penuh sama kambingnya, ini kampung, dia pergi ke atas gunung. Karena di kampungnya udah penuh sama kambingnya. Di atas gunung lah dia tinggal. Suatu saat Kanjeng Nabi merentah sahabatnya, ambil zakatnya. Hei sahabat, ambil ke sana, kibar susoh udah waktunya dia zakat. Diambil sama sahabatnya. Pertama dia ngasih yang bagus. Yang kedua dia kasih yang dipilih, dia dipilih-milih. Ini kambing ini agak buduk nih, ada jelek, kasih untuk zakat. Yang ketiga dia tidak zakat.
Sahabat, tidak zakat. Maka keempat kalinya Kanjeng Nabi meminta sahabatnya untuk mengambil zakatnya, dia tidak mengasih zakat. Akhirnya Kanjeng Nabi berkata, "Ya Allah, apakah ini umatku, contohku? Kalau engkau sudah murka, ambillah ya Allah," kata Rasulullah. Maka kibar susah sama Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan ke dalam bumi, ya. Hartanya, kambingnya dimasukkan ke dalam bumi semuanya. Bahkan kibar susah tersebut dimasukkan. Nah, apakah kalian mau seperti itu? Jadi harta itu titipan loh. Harta itu titipan. Ya, seketika Allah udah murka kepada kita, maka dalam seketika Allah akan mengambilnya. Jadi ingat, zakat jangan sampai kalian pendam. Zakat harus kalian keluarkan setiap tahunnya. Setiap kita wajib zakat, zakatkanlah. Jangan merasa, oh, hook, atau bahasa hook ya, kalau bahasa Rangkas itu hook gitu. Tapi jangan, ya, karena zakat itu hak orang lain. Harta akan membawa kita ke dalam bencana kalau kita tidak bisa membawanya. Harta itu akan menjerumuskan kita ke api neraka kalau kita tidak punya ilmunya. Jadi maaf untuk para sahabat semuanya, para dulur, para umat Islam terutama yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, jangan lupa zakat kalian kerjakan. Karena itu salah satu rukun Islam, ya. Apabila Islam kita pengen diterima atau pengen disahkan sama Allah, kita zakat salah satunya, ya. Zakat jangan sampai kalian pendam. Bagikan apabila Anda mempunyai harta lebih, karena harta sebagian itu milik orang lain, ya. Ingat, zakat jangan kalian pendam, ya, karena zakat itu adalah hak orang lain, ya. Yang keempat, sahabat, rukun Islam yang keempat itu wasaumu Ramadana. Jadi kita berpuasalah kalian, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nih, saya lihat kadang-kadang apalagi di zaman sekarang nih, udah pada kacau ini, kacau lah. Banyak orang berani buka-bukaan tidak puasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu merugikan kalian sebenarnya. Merugikan kalian. Katanya umat Islam, kok kalian melecehkan umat kalian sendiri, agama kalian sendiri. Jadi puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, terkecuali orang yang lagi ada halangan. Contoh nih, orang yang lagi haid. Dulu malah afik loh, kalau haid aja nggak berani buka-bukaan, makan-makan di pasar nggak berani. Tapi sekarang saya sering lihat berani-berani anak muda zaman sekarang merokok sambil bawa motor. Itu nauzubillahi min dzalik, ya. Anda sekarang senang di dunia, tapi nanti Anda awas, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila Anda sudah melalaikan agama kalian. Ingat, agama utamakanlah, ya. Agama kita adalah suatu pedoman kita, hidup kita. Karena di dunia kita hanya sementara, ya. Di dunia hidup kita sementara, kita akan kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Jadi kita ibaratnya di dunia sekarang itu ibarat kita lagi melintas numpang. Kalau bahasa santri cuman hanya sekedar mondok. Nanti kita istiqomahnya di mana? Di rumah kita yang agak lama, ya. Itu dunia seperti itu. Kita di dunia hanya sebagai melintas utama. Kita itu hanya sebagai penumpang di sana. Nanti kita akan pulang lagi kemana? Ke akhirat. Nah, kita diciptakan dari tanah, akan pulang lagi ke tanah. Ya, ingat dalam maut kita itu akan mati. Kita akan maut. Jadi apa yang kalian bawa? Kalau kalian berbuat selalu maksiat dalam dunia, apalagi sekarang dunia udah mulai bongkok, kalau bahasanya udah mulai tua, udah mulai pada marah. Ini dunia atau langit kepada kita nih, karena umatnya nih makhluk manusia yang terutama yang ruksakin semuanya, ya. Jadi perbaikilah sekarang, ya. Perbaiki ibadah kepada Allah, ibadah. Jangan sampai kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan ibadah insya Allah kita hidup akan damai, hidup akan tenang, hidup akan tentram, dunia maupun akhirat.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya yang melihat video saya, mudah-mudahan selalu tepat iman Islamnya, diselamatkan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kelima, rukun Islam yang kelima, wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Munggah haji lah. Kalau kalian udah cukup hartanya, maka munggah haji kerjakanlah. Jangan simpan terus tuh harta. Ya, berangkatlah kalian memenuhi syarat rukun Islam, yaitu apa? Munggah haji. Ilaihi sabila, apabila tenang, apabila damai, apabila tidak ada hambatan, cukup bekalnya, cukup syarat-syaratnya, munggah haji. Kerjakanlah kita munggah haji. Mudah-mudahan kita semua, berikut saya minta doanya untuk semuanya. Mudah-mudahan saya suatu saat pasti ingin berangkat munggah haji. Ya, karena ingin melaksanakan ibadah haji. Syarat Islam, rukun Islam yang terakhir. Karena saya ingin sekali, ataupun mudah-mudahan semuanya yang melihat ataupun yang mensubscribe atau yang mendoakan saya, mendukung saya doakan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.